Morning Good Readers, hari ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan kembali dan kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Ayub pasal 31 ayat 1 sampai dengan yang ke-40 dengan tema pembuktian terbalik. Dan saya berharap kita semua tetap setia untuk membaca firman Tuhan. Ya, Good Readers, dalam istilah hukum itu ada namanya pembuktian terbalik. Mewajibkan terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Jadi bagaimana biasanya jaksa ya yang berusaha membuktikan bahwa dirinya si terdakwa itu bersalah, dan tetapi tentunya dikasih kesempatan supaya terdakwa juga membuktikan dirinya tidak bersalah. Di Alkitab juga ada hal semacam ini, yaitu menantang orang lain untuk membuktikan dirinya bersalah. Contohnya adalah Samuel yang berani menantang umat Israel untuk memperlihatkan kesalahannya terhadap mereka. Ia memanggil Allah sebagai saksinya, bahkan kita bisa bandingkan 1 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Lalu Tuhan Yesus juga menantang di pengadilan Mahkamah Agama Yahudi untuk membuktikan apa kesalahannya. Kita bisa bandingkan di Yohanes 18 ayat 19 sampai dengan yang ke-23. Nah, dalam cerita kali ini demikian juga dengan Ayub begitu ya. Ia meminta Allah untuk menunjukkan kesalahannya. Memang agak serem ya, yang diminta itu adalah Allah gitu ya, yang maha tahu. Jadi seperti surat gugatan yang diajukan ke pengadilan resmi di ayat yang ke-35. Dia menggugat Tuhan ceritanya ini. Ayub membuka semua aspek kehidupannya di hadapan Allah untuk diuji kesalahannya. Waduh, ini luar biasa nih ya. Dia mungkin dia putus asa atau dan bagaimana dia berani mengajukan satu gugatan dan meminta Tuhan menunjukkan apa kesalahannya. Tentunya hal ini karena Ayub bertanya-tanya sepanjang siang dan malam, kesalahannya apa sehingga dia mengalami penderitaan yang luar biasa ini. Dan yang ditunjukkan itu maksudnya Tuhan tolong tunjukkan seperti dosa yang tersembunyi di dalam hati ayat 1 sampai 3 dan ayat 33 sampai dengan 34. Apakah ada Tuhan dosa saya yang tersembunyi dalam hati? Tolong tunjukkan. Dosa perzinahan di ayat yang ke-9. Dosa mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi dia meminta Tuhan supaya menunjukkan kalau ada mungkin dalam kehidupan saya yang mengabaikan pertolongan orang. Artinya saya orang butuh tapi saya abaikan. Dosa materialisme dan penyembahan berhala. Apakah ada Tuhan? Jadi Ayub mencoba bertanya kepada Tuhan apakah ada. Maupun perbuatan dosa yang secara eksplisit. Artinya yang nyata, yang jelas. Apakah ada Tuhan? Jadi sungguh luar biasa bagaimana sikap Ayub ini bukan menantang Tuhan, tetapi dia memohon kepada Tuhan supaya tunjukkan di mana kesalahan hidup saya. Mungkin ada dosa-dosa yang tidak terlihat dan dia tidak sadar melakukannya, sehingga dia mendapatkan penderitaan yang luar biasa ini. Nah, Ayub tahu bahwa konsekuensi gugatannya ini, bila ia terbukti salah, ia siap menerima hukuman sebagai konsekuensi dari gugatannya itu. Jadi ini memang benar-benar dia berani ya mengambil konsekuensi yang sangat luar biasa karena yang dia gugat itu adalah Tuhan sendiri. Dan sikap Ayub itu menunjukkan komitmen iman Ayub telah menjaga hidupnya menjadi bertanggung jawab dan benar di hadapan dia. Di ayat yang ke-6. Karena Ayub merasa bahwa hidupnya sudah sungguh-sungguh bertanggung jawab di hadapan Tuhan, berusaha untuk hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi memang dia tidak mengerti mengapa dia mendapatkan penderitaan ini, sehingga dia bertanya kepada Tuhan, menggugat kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya ada salahnya dalam hidup saya? Dan kita tahu memang sebenarnya Tuhan tidak memberikan jawabannya langsung pada waktu itu gitu ya. Tapi setidaknya Ayub berani membuka dirinya, perbuatannya dan seluruh kehidupannya, supaya dia ingin tahu apakah ada kesalahan di dalam kehidupannya. Namun pada saat yang sama, Ayub juga mengakui bahwa Allah berdaulat atas hidupnya. Artinya Tuhan menjawab, tidak menjawab, menunjukkan atau tidak menunjukkan, itu semuanya adalah otoritas Tuhan. Dia tidak bisa menyuruh-nyuruh Tuhan untuk melakukan itu dan ini gitu ya, tidak bisa. Dia tidak bisa menantang Tuhan untuk membuktikan, lalu Tuhan akan membuktikannya. Tidak. Dia bukan Tuhan, artinya Ayub tidak bisa memerintah Tuhan. Dan semua itu adalah tergantung kepada Tuhan dan otoritasnya Tuhan. Ya, good readers, dari sini yang singkat ini dari kita lihat pemahaman bacaan kita pada hari ini, kita bisa melihat begini. Beranikah kita membuka hidup kita di hadapan Tuhan untuk diuji? Kita seringkali pandai menyembunyikan segala sesuatu di hadapan manusia.
Mungkin kita akan menyembunyikan nama baik kita supaya tidak terlihat jelek gitu ya. Maksudnya menyembunyikan sesuatu hal supaya nama kita tuh tetap bagus di hadapan orang dan seterusnya. Jadi good readers, pertanyaan sederhana, apakah kita berani seperti Ayub yang berani dia menunjukkan kesalehannya, artinya dia meminta Tuhan menunjukkan mana kesalahan hidup saya. Dan seringkali yang kita lakukan adalah menyembunyikan kesalahan hidup kita supaya orang lain tidak tahu. Sehingga yang terjadi adalah kita tanda petik ya, bisa hidup dalam kemunafikan, hidup dalam kepura-puraan dan sebagainya. Tapi pada hari ini good readers, kita kembali lagi ditantang oleh firman Tuhan supaya kita berani untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan hidup kita. Tetapi lebih dalam lagi sebenarnya adalah supaya kita serius untuk hidup di dalam Tuhan. Sehingga nama Tuhan itu selalu dimuliakan. Jadi good readers, bukan kita menyembunyikan kejahatan kita, dosa kita, tetapi yang jelas adalah kita ungkapkan kejahatan dan dosa kita di hadapan Tuhan supaya hidup kita mendapatkan pengampunan dan hidup kita menjadi diperbaharui oleh Tuhan. Jadi kalau ada kesalahan dosa kita yang terungkap, jangan malu, jangan gengsi, justru itu kesempatan kita untuk merubah hidup kita. Amin. Have a nice day and God bless us.